Kita kembali lagi di channel Semanggi University, sebuah channel edukasi untuk kita belajar bersama terkait bisnis dan juga pengembangan diri. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seseorang yang luar biasa. Kita akan belajar bersama terkait marketing kali ini, ya. Kita belajar terkait branding. Karena banyak sekali pertanyaan masuk ke redaksi yang ingin membahas terkait branding. Bagaimana sih sebenarnya membangun sebuah brand agar bisa melekat di benak pelanggan. Oke, kita sapa dulu narasumber kita. Selamat pagi Bu Anita. Selamat pagi Pak Poli. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi Bu ya. Siap. Oke. Bisa duduk bareng lagi ya Pak. Iya, bersyukur sekali kita akan belajar bersama Sobat Semanggi. Oke, seperti yang tadi sudah saya singgung Bu, kali ini kita coba menggali lebih dalam terkait branding ya. Bagaimana sih sebenarnya cara membangun sebuah brand agar bisa melekat di benak pelanggan? Oke. Ya, seperti apa menurut Bu Anita? Topik kita kali ini boleh dikatakan ringan-ringan berisi ya Pak. Banyak banget yang masuk ke redaksi. Betul, karena banyak pertanyaan yang mengarah ke sana Bu. Oke, benar. Ngebangun branding supaya lebih melekat di pikiran konsumen kita. Iya. Nah, nih, yang paling saya sorotin ya menurut saya itu goalsnya apa dulu kamu membangun branding ini. Kebanyakan orang kalau kita bicara branding artinya membangun merek dagangan mereka, membangun nama supaya lebih populer. Iya. Tuh, that's it, supaya nama dikenal dan menjadi populer. Iya betul. Memang Itu itu yang sering digaung-gaungkan ya Pak Betul, ya. betul. Branding lo gimana, udah dikenal banyak orang nggak dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau menurut saya tidak berhenti di sana sih. Gitu. Jadi goalsnya membangun branding supaya melekat ke orang itu nggak cuma dikenal aja. Goals yang paling terakhir adalah agar konsumen kita tuh loyal Pak. Loyalitas berarti ya. Oke. Kenapa saya bilang seperti ini? Misal kita ngomong goalsnya adalah lebih mereknya lebih terkenal, gitu ya, lebih dikenal banyak orang. Ya maaf ya, kita sebut aja Kodak, ya, kemudian kita sebut aja Kia, kita sebut aja zaman saya dulu nih masih ada BlackBerry nih Pak. Saya nggak tahu nih para audiens yang mendengar kita ngobrol ketika saya menyebutin 3 merek tersebut atau brand merek tersebut, tahu nggak? 9 dari 10 pasti tahu. Pasti tahu, betul. Berarti goalsnya udah kena dong. Sudah tercapai ya sebenarnya. Benar, udah. Itu goalnya. Nah, kalau goalnya emang ya mereknya supaya terkenal, dikenal banyak orang. Tapi gimana kabar brand-brand itu sekarang? Nah ini yang gitu. ya apa ya? Mungkin anak saya ketika saya akan bertanya, "Dek, BlackBerry tahu nggak?" Apa ya itu kemudian misalnya gitu. Nah, mungkin iya terkenal, tapi di eranya Betul. nah, tidak sampai dengan era saat ini. Makanya kenapa hati-hati. Goalsnya kemana dulu branding ini? Kalau cuma kenal aja, ibarat kata kenal ini harus sepanjang masa. Iya, betul. Supaya bisa dikenal dengan sepanjang masa, kita tuh butuh dukungan Pak Pori. Yang membuat merek dagang kita ini dikenal sepanjang masa dari generasi ke generasi adalah sikap loyal. Ini kuncinya. Oke. Loyalitas tadi Bu ya. Betul sekali. Mungkin bisa digali lebih dalam lagi Bu. Loyalitas seperti apa Bu yang mesti kita bangun berarti sekarang berubah ke sana? Branding itu sebenarnya kalau menurut saya juga ada beberapa pakar yang saya pelajari juga gitu ya. Loyal. Goalsnya itu adalah untuk meningkatkan loyalitas. Nah, loyalitas sendiri itu juga dibagi menjadi 4 Pak. Loyalitas pertama adalah karena dia sudah menggunakan produk kita dan sesuai. Udah puas ya. Nah, dia puas, loyal sama produk kita. Loyalitas yang kedua adalah dia akan kembali belanja lagi. Walaupun maaf belum waktunya dia butuh, tapi ya udah deh, toh juga aku akan butuh. Jadi dia ngebelain walaupun belum waktunya, tapi aku butuh, jadi ya aku harus beli. Repeat actionnya dia ada atas produk kita. Dan yang ketiga adalah dia mereferensikan produk kita ke orang lain.
Nah, ini mantap banget nih Pak. Kalau orang udah kayak gitu nih ya, saya sering ngobrol sama sales kita. Cari klien kamu yang dengan apa ya, dengan spontan dia mereferensikan kamu, mereferensikan produk kamu. Kalau orang sudah referensi, 90% saya pikir dia terus. Betul, marketing paling bagus tuh ya. Referensi dari Kalau misalnya di rasio itu dia di 90% rasionya ya, hampir 100% lah ya. Karena kita bicara pengalaman yang real, pengalaman dari seseorang dan meyakinkan orang lain dari pengalaman itu. Pengalaman kan nggak bisa kita ajarkan Pak. Betul. Pengalaman kan harus dia lakukan sendiri. Experience ya, betul. Nah, kemudian yang keempat, yang paling penting lagi adalah sepanjang masa ya, artinya dia itu loyalitasnya itu mau ngebelain kita, mau ngebelain produk kita dalam kondisi apapun. Kayak kita sebenarnya gini, ketika idola kita diserang oleh netizen gitu ya Pak ya, Bapak punya fans yang ngebelain. Oke. Ada itu haters lagi sama fans banget. ya. Nah, fans ini akan bergerak ketika haters juga bergerak. Iya, betul. Bayangin Pak, kita punya produk, terus ada yang ngebelain sampai di situ tuh luar biasa banget menurut saya. Nah, itulah sejatinya branding yang saya bilang tadi. Branding kamu itu sepanjang masa enggak? Kenapa harus sepanjang masa? Dari 4 perilaku loyalitas ini tadi. Misal kita ambil perilaku pertama gitu ya, dia puas sama apa yang kita jual, kemudian solusi yang kita berikan, pelayanan dan lain sebagainya. Nggak sedikit, kalaupun ya merujuknya ke referensi tadi, referral tadi, dia akan cerita ke anaknya. Anaknya tuh udah generasi kesekian. Iya betul. Oh ayah saya dulu belinya di sana loh. Oh kakek saya sama ini udah oke banget. Maaf ya, ini dari turun temurun gitu. Kalau misalnya kita bicara mie instan nih Pak, Iya. apa tren yang pertama? Pasti Indomie. Nah, ini pembahasan. Iya, betul. Wah, ini precision nih, naik omset gitu ya. Anak saya pun sampai dengan hari ini beli mie instan, dan dia nggak apa ya? Kalau kita ajakin belanja itu udah pasti dia menuju ke raknya Indomie. Padahal sebelahnya Indomie itu juga ada sendal dan lain sebagainya, dan nggak sedikit itu juga kadang masih satu company, cuma beda merek aja gitu kan. Tapi fanatik sekali. Begitupun dengan kita bicara kalau kita ngomong air mineral. Nah, pasti satu merek gitu. Nah, Aqua pasti ya, dan jawara banget dia kan. Sama, dia ambilin air mineral dong gitu. Nah, saya dengan anak saya terpaut berapa tahun Pak? Proses tahun ini loh, anak saya bisa mengkonvert kebutuhan air mineral itu ya harus Aqua. Mereka luar biasa brandingnya Pak. Usia saya dengan anak saya itu terpaut di 20 tahun ya. 20 tahun itu proses dia membangun sebuah brand agar anak saya yang usia sekarang itu loyal ke Aqua atau Indomie tadi. Itu yang saya katakan, branding sebenarnya tuh ya growth-nya ke loyalitas. Betul. Itu makanya kenapa mungkin kalau kita lihat produk-produk dengan brand yang sudah ternama, itu tetap ada budget iklan ya. Oh, tepat sekali. Kenapa? Harusnya kan udah gede brandnya, udah nggak perlu iklan lagi deh. Ya, benar sekali Pak. Itu adalah salah satu upaya untuk salah satu cara agar brand kamu itu tetap bisa dikenal di hati dan bisa eksis sepanjang masa adalah konsisten. Konsistensi ya. Kalau konsistennya juga macam-macam ya Pak. Jangan sampai gini, hari ini brand kamu ngomongin tentang service. Layanan aku oke. Yeah. Besok ganti lagi, misal kita ngomong tentang fiturnya. Yeah. Udah paling bisa dengan teknologi apa ya, antibakterial atau seperti apa misal. Ini nggak konsisten kalau saya ngomongin. Kalau brand itu harus konsisten. Kalau brand kamu itu memang secara brand positioning yang mengatakan tentang fitur teknologinya yang oke, ya sampai secara konsisten. Produk saya ini memang berfitur teknologi tinggi. Kalau secara brand positioningnya dia mengatakan tentang harga, ya udah mau harga murah, carinya di situ.
Oke. Atau mungkin tagline-nya, kami satu-satunya yang bisa memberikan harga termurah di Indonesia, bahkan sampai fanatik seperti itu. Iya. Dan itu konsisten, jangan hari ini kita ngomong murah ya, potongan sekian, besok kita ngomong harga kita paling bukan harga, kualitas kita paling terbaik, layanan kita juga paling terbaik, jadi bingung. Iya, betul. Positioning berarti ya Bu ya. Betul, itu juga salah satu pendukung juga. Sembari yang tadi saya sampaikan terkait budget iklan ya, yang saya favorit tadi ya harus konsisten, benar sekali. Brand-brand yang gede itu kok ngapain dia masih iklan dong? Ya salah. Ketika sudah terkenal dan diperkuat lagi dan akhirnya itu membangun sebuah persepsi ya, brand itu kan sebenarnya bukan kita yang ngasih Pak. Brand itu tertransfer atas pengalaman dari konsumen kita. Betul. Persepsi apa yang ditangkap oleh konsumen kita? Betul. Kita ngomong nih, pelayanan kita baik, tapi kalau misalnya persepsi dari klien kita nggak baik, brand itu nggak diangkat. Betul. Nggak make sense. Betul. Jadi konten, kemasan marketing, iklan, ngomongin pelayanan kita tuh terbaik, kita bisa servis 1 jam selesai dan lain sebagainya. Tapi ketika user experience-nya nggak seperti itu, brandingnya nyampe nggak? Enggak. Mau di X berapapun, biaya iklan berapapun, realita di lapangan tidak menyatakan seperti itu. Betul. Setuju banget Bu. Karena memang bahkan di Indonesia ya banyak sekali brand yang sudah menggantikan kategori produknya, kayak contoh misalkan kayak tadi itu air mineral. Kadang orang beli ke warung, Bu beli aqua, meskipun yang dibeli bukan aqua. Iya, betul sekali, betul. Iya, di Jawa Tengah itu ada tuh orang naik motor nggak ada naik sepeda motor, naik apa? Naik Honda. Itu sebenarnya mau bilang aku naik sepeda motor. Yes. Gitu. Sampai segitunya Bu ya. fanatiknya itu sampai di sana. Fanatiknya ya. Satu lagi yang menurut saya itu sangat penting sekali ya, terkait membangun persepsi tadi ya. Bagaimana ya, persepsi apa yang ingin kita timbulkan dari klien kita, itu yang paling penting. Kalau memang berpositioning harga, pastikan semua orang yang bertransaksi dengan kita itu nggak pernah mengeluh tentang harga. Bahkan bisa jadi alasan pertama mereka transaksi dengan kita ya karena harga kita. Masuk Pak. Kalau kita bicara teknologi, ada yang bilang bisnis itu user nih, ada kacamata user. Saya tuh maunya barang berteknologi murah, layanan terbaik. Wah. Iya. Ada bisnis kayak gitu. Sampai dengan hari ini saya nggak dapat itu Pak. Kalaupun ada, tolong kasih contoh konkretnya. Karena apa? Saya bilang harga murah, kualitas baik, dan pelayanannya baik gitu ya. Ini nggak ada sebenarnya. Pasti ada yang dikorbankan salah satu. Benar sekali. Karena memang apa? Itu kembali lagi ke persepsi. Bisa jadi kualitas baik, tapi harga nggak murah. Jika dibandingkan X misal. Bisa jadi pelayanannya baik, tapi harganya mahal. Karena ada ekstra yang kita keluarkan untuk menyuguhkan pelayanan terbaik itu tadi. Jadi ya itu maunya hukum seorang konsumen itu ya produknya bagus, harganya murah, pelayanannya baik. Iya, itu memang impian ya. Tapi sampai dengan hari ini saya belum menemukan itu. Kalaupun ada kualitas seperti itu, harga murah itu justru wajib dipertanyakan. Karena untuk memberikan itu semua, tentunya kan ada nilai yang harus kita keluarkan juga. Betul. Oke, luar biasa sekali. Hari ini kita belajar banyak terkait branding ya. Tadi sudah dikupas tuntas oleh Bu Anita. Oke, kita bisa lanjut di next sesi untuk membedah lebih dalam lagi terkait branding ini. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Oke, Bu Anita, di depan saya ini ada produk dari Kotshop Bu ya. Mungkin bisa dibantu sedikit review Bu. Ini produk apa ya? Baik. Ini adalah salah satu produk Kotshop dari kategori scanner barcode dan juga label printer. Sebelah Bapak di sini itu adalah resep printer Pak. Betul.
Oke. Ini kalau misalkan nih Sobat Semanggi pengen beli produk di Cold Shop ini, belinya di mana? Oke, baik. Produk-produk shop ini Pak Kori sesuai dengan visi misi kita, isi to akses ya. Ini bisa ditemukan di seluruh lapak e-commerce di Indonesia. 5 platform lapak e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, JDID dan lain sebagainya. Dan juga bisa langsung belanja di websitenya Cold Shop Indonesia www.coldshop.id seperti itu. Oke. Silakan Sobat Semanggi jika ada kebutuhan terkait produk yang ada di depan saya bisa langsung cari di e-commerce dan juga di website coldshop.co.id. Oke, saya rasa cukup Bu untuk sesi podcast kali ini. Terima kasih waktunya Bu Anita. Sama-sama Pak Kori. Sukses selalu Bu Anita. Terima kasih Pak Kori. Oke, sampai di sini dulu Sobat Semanggi sesi podcast kita kali ini. Sukses selalu untuk kita semua. Semangat pagi.